Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video belajar matematika kali ini, kita akan mempelajari mengenai teorema limit. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai teorema limit utama. Jadi, pada materi-materi atau pada part sebelumnya dari limit fungsi, kita sudah menyelesaikan berbagai macam bentuk soal. Tanpa kita sadari, dalam menyelesaikan itu, kita sudah menggunakan teorema limit ini di dalamnya. Nah, pada video kali ini kita akan memahami lebih jelas mengenai apa saja yang diberikan oleh teorema limit ini, sehingga nanti dalam menyelesaikan soal, kita dapat menyelesaikannya dengan lebih mudah. Nah, berikut penjelasan dari teorema limit utama. Jadi teorema limit utama di sini berisikan sifat-sifat limit fungsi yang dirangkum dalam teorema limit utama berikut ini. Jadi yang pertama, jika fx sama dengan c, maka limit x mendekati a untuk fungsi fx sama dengan c. Ini dimaksud bahwa ketika suatu fungsi merupakan fungsi konstan, yaitu c, maka limit untuk x mendekati a dari fungsi tersebut juga sama dengan c. Kemudian yang B, limit x mendekati a k kali fx sama dengan k kali limit x mendekati a fx. Jadi, kalau suatu fungsi memiliki konstanta di depannya atau memiliki koefisien, maka konstanta tersebut bisa kita keluarkan dari dalam limit. Kemudian, untuk penjumlahan dan pengurangan dari dua fungsi, untuk limit x mendekati a, kita bisa pecah sebagai berikut. Jadi limit x mendekati a, fx plus gx bisa kita pecah menjadi limit x mendekati a fx ditambah limit x mendekati a gx. Begitu juga dengan pengurangannya. Nah, kemudian perkalian dan pembagian. Perkalian dari limit x mendekati a untuk fungsi fx kali gx juga bisa kita pecah menjadi limit x mendekati a, fx kali limit x mendekati a gx. Begitu juga dengan pembagiannya. Limit x mendekati a fx per gx kita bisa pecah menjadi limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx. Begitu juga dengan bentuk pangkat dan juga bentuk akarnya. Nah, untuk bentuk pangkat, limit x mendekati a fx pangkat n, pangkatnya bisa kita keluarkan dari dalam limit. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk limit x mendekati a fx dipangkatkan n. Begitu juga dengan akar karena sifatnya ini sama ya. Jadi limit x mendekati a akar pangkat n untuk fungsi fx, jadi akarnya bisa kita keluarkan dari dalam limit. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pemakaian dari sifat-sifat yang diberikan oleh teorema limit utama ini, maka kita akan bahas beberapa contoh. Let's go. Contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, kalian diberikan soal yakni limit x mendekati 6 untuk fungsi 3x kuadrat. Nah, kita akan terapkan teorema limit utama ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah limit x mendekati 6 3x kuadrat. Yang pertama, kita bisa keluarkan koefisien 3 di sini dari limit. Jadi 3 kali limit x mendekati 6 untuk x kuadrat. Jadi yang dipakai di sini adalah sifat limit x mendekati a k kali fx, maka k-nya bisa kita keluarkan. Limit x mendekati a fx. Jadi sifat ini kita gunakan untuk step pertama. Kemudian step kedua, kuadratnya ini bisa kita keluarkan dari limit, sehingga menjadi 3 kali limit x mendekati 6x dikuadratkan. Jadi yang digunakan di sini adalah sifat limit x mendekati 6, limit x mendekati a,
fx dipangkatkan n. Pangkatnya bisa kita keluarkan dari limit. Limit x mendekati a fx dipangkatkan n. Kemudian selanjutnya, baru kita substitusi atau substitusi langsung nilai yang didekati ini ke dalam fungsinya. 3 kali 6 dikuadratkan. 3 kali 36, sehingga hasilnya adalah 108. Jadi ada dua sifat yang kita gunakan untuk menyelesaikan nilai limit ini. Jadi pastikan kalian mengingat sifat-sifat tersebut. Kalau kalian sering melakukan latihan, maka dengan sendirinya sifat-sifat tersebut akan melekat di pikiran kalian, sehingga otomatis nanti dalam menyelesaikan soal kalian tahu sifat apa yang digunakan. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, kalian diberikan limit x mendekati 3 untuk fungsi 4x kuadrat ditambah 5x. Kita akan selesaikan. Jadi kita tetap gunakan sifat-sifat teorema limit utama yang sudah kita bahas tadi. Limit x mendekati 3, karena di sini bentuknya dia berupa persamaan yang menjumlahkan dua buah fungsi, maka kita bisa pecah limitnya menjadi limit x mendekati 3 untuk fungsi 4x kuadrat ditambah limit x mendekati 3 untuk fungsi 5x. Jadi di sini yang kita gunakan adalah limit x mendekati a fx tambah gx bisa kita pecah menjadi limit x mendekati a fx tambah limit x mendekati a gx. Jadi sifat ini yang kita gunakan. Kemudian kita bisa keluarkan koefisiennya dari limit, sehingga menjadi 4 kali limit x mendekati 3x kuadrat ditambah limit x mendekati 3, jadi 5-nya bisa kita bawa keluar, x. Jadi sifat yang digunakan di sini adalah limit x mendekati a, k kali fx, maka k-nya bisa dibawa keluar. X mendekati a fx. Kemudian selanjutnya, karena di sini ada bentuk kuadrat, maka kuadratnya bisa kita keluarkan dari limit. Dekati 3x dikuadratkan. Ditambah 5 kali limit x mendekati 3x. Jadi sifat yang digunakan di sini adalah limit x mendekati a untuk fx yang dipangkatkan n, maka limit x mendekati a fx pangkatnya bisa kita keluarkan dari limit. Selanjutnya baru kita bisa substitusi. 4 kali kita substitusi nilai yang didekati ke dalam fungsinya. 3 kuadrat ditambah 5 kali 3. 4 kali 9 ditambah 15. Sama dengan 36 tambah 15. 151. Sehingga hasilnya adalah 51. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Pada contoh yang terakhir, kita diberikan soal limit x mendekati 3 untuk fungsi 4x pangkat 3 ditambah 8x per x plus 4 dipangkatkan sepertiga. Nah, di sini yang kita lakukan juga sama, kita akan mencoba menerapkan sifat-sifat limit utama. Limit x mendekati 3 untuk fungsi 4x pangkat 3
plus 8x per x plus 4 per 3. Pertama kita keluarkan pangkatnya dari limit x mendekati 3 untuk fungsi 4x pangkat 3 tambah 8x per x plus 4. Jadi pangkatnya kita keluarkan. Jadi sifat yang digunakan di sini adalah limit x mendekati a untuk fungsi fx dipangkatkan n, limit x mendekati a fx dipangkatkan n. Kemudian setelah itu kita bisa pecah limitnya, kita bisa taruh di pembilang dan penyebut. Jadi kita bisa tulis seperti ini, limit x mendekati 3, 4x pangkat 3 plus 8x per limit x mendekati 3, x plus 4 dipangkatkan sepertiga. Jadi ini kenanya adalah limit x mendekati a untuk fungsi fx per gx bisa dipecah menjadi limit pembilang dan limit penyebut per limit x mendekati a gx. Kemudian karena di sini dia mengandung operasi penjumlahan, baik itu di pembilang atau penyebut, kita bisa pecah limitnya ke masing-masing sukunya. Limit x mendekati 3, 4x pangkat 3 tambah limit x mendekati 3, 8x per limit x mendekati 3x ditambah limit x mendekati 3 dari 4 dipangkatkan sepertiga. Nah, di sini dia mengandung lagi koefisien dan juga pangkat. Kita dapat keluarkan. Jadi kita lakukan proses yang sama dengan sebelumnya. Jadi kita keluarkan 4-nya. Limit x mendekati 3 x. Nah, ini kita keluarkan pangkatnya ditambah 8 kali limit x mendekati 3x per limit x mendekati 3x ditambah limit dari konstanta, suatu konstanta 4 atau suatu bilangan adalah 4 pangkat sepertiga. Nah, sehingga di sini kita baru bisa substitusikan nilai yang didekati 4 kali 3 pangkat 3 ditambah 8 kali 3 per 3 tambah 4. Sehingga hasilnya di sini kita peroleh 4 kali 27 tambah 24 per 7 dipangkatkan sepertiga. Sehingga hasilnya 108 tambah 24 per 7 dipangkatkan sepertiga. 132 per 7 pangkat sepertiga atau akar 132 per 7. Akar pangkat 3 132 per 7. Sehingga itulah hasilnya. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini dengan mudah. Jadi tetap dukung video pembelajaran saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share video-video ini ke teman-teman kalian. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.